Oke teman-teman, kali ini saya telah pulang ke rumah Marga Wiro, dan konten kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng bersama ibu saya. Ini namanya Ibu Mujirahayu. Ya, ini foto masa mudanya. Ini ada almarhum Bapak Trimo Santoso. Ini adalah ibu kandung saya yang melahirkan saya. Ya, itu saja. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya, Bu. Ya. Pripun Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, paling sehat. Sekarang usianya berapa Bu? Biar orang-orang tahu, biar teman-teman tahu. Usia saya baru 72 tahun. Alhamdulillah, baru 72 tahun teman-teman. Dan alhamdulillah masih diparingi sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, saya kesini pengen ngobrol-ngobrol biar orang itu tahu siapa saya, siapa neneknya Asoka Aleka gitu. Intinya ngoten. Terus gimana Bu? Kurang lebih niku sekarang kegiatannya apa? Kegiatannya biasa sebagai ibu rumah tangga ya, walaupun usianya sudah cukup lanjut, tapi saya berusaha tetap aktif. Kegiatannya ngomong cucu. Karena cucunya banyak. Dan kebetulan saya adalah anak nomor 7 teman-teman, terakhir, jadi cucunya banyak. Bayangkan saya terakhir anak nomor 7. Nah, terus masa kecil saya itu seperti apa sih Bu? Masa kecilnya termasuk anak yang nakal, nopo yang gimana? Ya, termasuk anak yang nakal juga, tapi nakal yang menyenangkan. Ya. Dalam arti nakal yang menyenangkan itu tidak pernah melawan orang tua. Jadi masa kecil saya termasuk anak yang nakal teman-teman. Anak yang nakal. Ya, tapi masih nakal yang wajar. Ya, jadi nakal anak-anak. Anak yang nakal. Terus karena memang saya jarak sama kakak saya yang terakhir itu terpaut 5 tahun 6 tahun, agak terlalu jauh ya Bu ya. Ya, yang terlalu jauh. Terus selama perjalanan kehidupan kita bersama-sama, kira-kira Ibu ngira nggak saya menjadi sekarang seperti ini? Kira-kira saya nggak mengira harus seperti sekarang ini, karena waktu saya masih pada waktu mempunyai anak, saya sudah cukup usianya, yaitu sudah 40 tahun lebih, dan setelah mempunyai anak yang terakhir itu sangat menyenangkan. Dalam arti jenjang perjalanan hidup itu tetap senang, dalam arti nggak ada perjalanan yang mengecewakan atau yang lain-lain yang tidak menyenangkan. Jadi sifatnya saya bisa menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga, di dalam mengasuh anak-anak, membimbing anak-anak. Seperti itu teman-teman. Jadi memang karena ya anak terakhir, mungkin bisa dibilang agak manja dulu. Terus kira-kira itu mengira ndak kalau punya cucu kembar setampan-tampan Asoka Aleka. Sedangkan sampai sekarang kalau dicari dari keturunan belum ada ya Bu ya. Keturunan yang kembar belum ada ya. Dari mbah-mbahnya, Mbah Buyut, Canggah itu dari bapak masih nggak ada, dari ibu juga nggak ada. Jadi memang dicari itu kan, karena kalau biasanya itu mesti anak sing kembar ki mbah-mbahe mbuh sapa lah. Ini masih dicari nih dengan usia ibu saya yang 72 tahun belum ketemu dari mana ini keturunan kembar. Jadi memang pada intinya saya itu, memang prinsip saya itu
pengen memutus mitos keturunan sekian yang menurut saya yang terlalu difanatik oleh orang-orang. Seperti misal kembar, mungkin wah ini matanya minus, nurun dari keluarganya ke penyakit keturunan. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin, kalau memang kebetulan saya ini punya penyakit minus, jadi selalu dikait-kaitkan dengan orang tua saya. Karena sekarang saya sudah mempunyai anak, saya berharap saya ingin memutus istilah mitos keturunan seperti itu, Bu, yang berbau negatif ya. Kalau misal lagi pinter nurun ibu, ya itu enggak masalah karena memang itu kan mitos positif. Tapi kalau mitos-mitos negatif, saya ingin memutus, ingin membuktikan bahwa sebenarnya ya kemungkinan terjadi ada, tapi kalau kita itu merubah mungkin pola hidup dan lain sebagainya, mungkin bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi memang saya itu seperti itu, teman-teman. Ini saya, ini ada foto almarhum Bapak Timo Santoso bulan. Terus dulu itu kan saya termasuk anak yang bandel ya, Bu. Ya. Sempat mengkhawatirkan piye cah iki kok dikandani annya di Arab dadi apa, sempat mengkhawatirkan enggak? Ya sempat juga. Semua orang tua pasti memikirkan masa depan, paling tidak seperti apa ya. Karena saya mempunyai anak terakhir itu sudah di usia 40 tahun lebih. Ya. Jadi ya juga khawatir juga dengan usia saya yang seperti itu. Kebetulan sekali Bapak juga tidak bisa mengetahui besarnya anak saya yang terakhir. Baru kelas 2 SMA. Lulus, Bapak, sudah lulus. Oh iya, sudah kerja di warung, sudah kerja ikut masih ya. Sudah lulus dari SMA, Bapak dipundut, diambil oleh Yang Maha Kuasa untuk pulang ke rahmat. Terus dari itu saya sendiri juga mengasuh anak-anak saya. Jadi saya membimbing sendiri, membina sendiri anak-anak saya yang masih belum terselesaikan. Pada waktu itu 3 orang anak. Belum nikah. Yang belum menikah. Itu yang harus saya selesaikan, 3 orang anak. Yang paling kecil, tidak hanya menikah yang kita harapkan, tapi sekolah pun belum terselesaikan. Ya. Itulah yang menjadi kendala. Dan alhamdulillah sekali bisa menerima keadaan anak saya yang terakhir, bisa menerima keadaan dengan apa adanya. Itulah saya bersyukur sekali karena tidak ada tuntutan, sehingga saya sendiri merasa nyaman dalam mengarungi bahtera rumah tangga saya yang tinggal sendiri dengan merasa nyaman. Itu teman-teman. Jadi memang ngepasi saya itu kebetulan SPP ya, Bu ya, ikut bantuan. Ya ngepasi mungkin ya memang sudah digariskan sama harus seperti itu ya, sama Gus yang Jawa harus memang kita jalani. Iya. Terakhir ini sekolah. Iya, kebetulan mulai dari sekolah SPP itu ikut bantuan, terus sangu sekolah juga jarang teman-teman. Di saat teman-teman itu punya sangu sekolah, mungkin apa ya sudah naik motor, mungkin kita belum jalan kaki, walaupun sebenarnya background orang tua itu pensiunan pegawai bank, teman-teman. Ya. Tapi karena semua itu sudah kehendak Yang Maha Kuasa, alhamdulillah diberikan jalan yang ya termasuk lancar sekali gitu, Bu. Jadi itu teman-teman, harus kira-kira, Bu, untuk harapan dari saya, mungkin keluarga besar atau keluarga saya atau anak-anak saya untuk kedepannya, harapannya itu seperti apa? Harapannya itu bisa berumah tangga, hidup layak,
Dalam arti hidup layak itu bukan yang berlebihan, tapi yang cukup dan nyaman, aman di dalam rumah tangga bersama anak-anak. Dalam arti kamu sekarang jadi nyaman dengan anak-anak, bisa menyekolahkan anak-anak sampai setinggi-tingginya, semampu kamu. Karena walaupun sekolah tinggi bisa lulus, belum tentu juga sukses. Karena itu sebuah pilihan. Dan sebab itu Ibu mengatakan nggak usah, artinya itu hidup berlebihan, tapi cukup kita berdua, kamu dan istri, juga anak-anak bisa sekolah dengan nyaman, syukur di belakang harinya nanti sukses. Amin. Gak seperti bapaknya karena keadaan, tapi harapan yang mulia itu kan wajib. Ya. Semua orang pasti punya harapan dari kita. Itu harapan dari Bu buat saya, istri, dan cucunya. Jadi semoga saya bisa hidup cukup bersama keluarga dengan jalan yang baik. Karena kita ketahui kemarin pandemi, mungkin teman-teman yang sudah kenal saya tahulah seperti apa kondisinya, bagaimana istilahnya muring-muring pipi di saat pandemi, kisahku seperti apa. Jadi mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu, mungkin suatu saat pasti akan saya ceritakan. Jadi untuk kali ini cerita tentang saya, kenakalan saya, mungkin ya sedikit sudah Ibu bercerita, Ibu saya. Terima kasih teman-teman, semoga Ibu selalu diparingi sehat. Amin. Ya, segala sesuatunya juga lancar. Sebenarnya rumah saya dengan warung itu dekat teman-teman, cuman saya jarang pulang ke rumah, apalagi waktu COVID itu takut kalau nulari orang rumah, karena memang posisinya saya kumpul dengan orang lain, terbiasa kumpul dengan orang lain seperti itu. Dan sampai sekarang ini mungkin jarang pulang karena ya memang hobinya suka tidur. Bukan karena repot teman-teman, karena suka gitu. Ya gitu aja Bu, terima kasih banyak waktunya, walaupun dikasih waktu buat dia ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai. Intinya saya sudah berterima kasih kepada almarhum Bapak, almarhum Ibu yang sudah berusaha membesarkan saya. Semoga Ibu paringi sehat lancar, dan pulau mewakili keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya, belum bisa membalas apapun yang menjadi Ibu yang bisa berikan kepada saya dan keluarga. Pulau, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.